Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, alhamdulillah saya akan melanjutkan sesi ataupun langkah yang kedua, yaitu tadi sudah dibuka oleh kawan saya dengan yang bernama Abang Muhammad ya. Sekarang saya akan melanjutkan langkah yang kedua, yaitu sesi yang ke-14 modul 5, masalah kesos ataupun kesehatan lanjut usia. Saya akan menjelaskan di sini sesi yang ke-14 langkah kedua berkenaan dengan lansia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, ataupun gini ibu-ibu, untuk menyemarakkan acara kita ataupun kegiatan kita, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu lebih bersemangat. Ketika saya tanyakan siapa kita, jawaban ibu-ibu siapa lansia. Ketika saya tanyakan siapa lansia, jawaban ibu-ibu kita di masa yang akan datang. Boleh ibu-ibu kan? Boleh Pak. Saya coba dulu ya. Ibu-ibu fokus. Siapa itu lansia? Kita di masa yang akan datang. Ya. Lebih semangat lagi ibu-ibu, kita bersama ya. Siapa lansia? Kita di masa yang akan datang. Ya, terima kasih ibu-ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi. Di rumah ini Ibu Farizah, ya, di rumah Ibu Farizah siapa aja yang ada? Rame Pak pendamping di Ya, rumah. boleh disebutkan Ibu Farizah? Ada Uci. Satu-satu ya, satu-satu ya. Ada Uci saya Pak pendamping. Uci itu nenek Pak pendamping. Uci Ada ibu atau saya. nenek ya? Ada ibu kandung. Siapa namanya? Ibu kandung. Uh-uh. Nama ibu kandung saya Apa nama panggilannya? Ibu Sari. Ibu Sari. Habis itu Ibu Sari. ayah ada Ani Pak pendamping. Ada kakak, ada abang. Kakak. Apalagi? Ada suami. Suami ya. Ada adik, ada anak. Adik, anak. Ya, itulah pendamping turun-temurun. Lahir-lahir. Rupanya rame di rumah Ibu Farizah ya. Rame Pak pendamping. Oh, keluarga besar ya. Iya. Ibu ada yang lain? Ibu Yeni. Iya, Boleh? Pak. Boleh Ibu Yeni sebutkan siapa aja yang ada di rumah Bu Yeni? Ada mama. Mama Bu Yeni ya. Iya. Mama. Ayah. Suami, anak. Suami. Anak. Ya. Yang Iya, lain Bu Pak. Yeni? Iya, Pak. Sudah ya. Kemudian Bu Yeni, saya ingin tahu yang mana yang termasuk ke dalam lansia ibu-ibu, baik Bu Yeni maupun Ibu Farizah. Kalau di rumah saya, nenek saya Pak, udah usianya udah 90 tahun Pak. 90 tahun, Pak, neneknya 100 ini ya. lah, mungkin hampir 100 lah uci saya itu Pak. Udah punya cicit 10 orang. 90 tahun ya. Udah punya cicit, bukan cucu Pak. Cucunya puluhan, cicitnya udah 10 orang. Yang lain Ibu Farizah, ibunya? Ibu saya udah punya cucu juga Pak, sekitar 6 orang. 6 orang cucunya. Udah tua juga Pak. Cucu 6 orang. Umurnya Umurnya sekitar 60 ke atas itu. 60. Masa nggak tahu umur ibunya? Saya anak Nggak kenal ya sama ibunya? kasih gitu. Oh iya boleh. Kemudian Ibu Yeni ya. Ibu Yeni. Pak. Mamanya kira-kira tergolong pada lansia atau enggak ini Bu Yeni? Belum Pak, masih 50-an. 50-an, 52 ya. Iya Pak. Iya. Ayahnya Bu Yeni. Udah masuk lansia Pak, udah 62. Kok tahu? Iya Pak, ingat saya Pak, tahun lahir beliau Pak. Kok tahu dia lansia? Iya kan Pak, lansia tuh umur di atas 60 tahun. Oh iya, rupanya pinter ya KPM ini ya. Banyak Iya. nonton di TV. Oke, terima kasih kepada Ibu Farizah dan Ibu Yeni karena malam ini cuma ada 2 KPN. Kan, sepi kita kan. Ini berbayar nih Pak KPM. Kemudian saya ingin menanyakan lagi kepada Ibu Farizah dan Ibu Yeni,
Di mana mereka sekarang keadaannya? Apakah sehat? Kalau uci saya itu Pak, palingnya kan kalau kita nggak antar makan di depan dia nggak makan. Kalau mandi masih bisa Pak. Intinya kalau untuk mengambil makanan apalagi masak itu nggak bisa Pak. Oh, harus disediakan ya, Nanti harus ditaruh di depan dilayani Pak, ya. Pak ya. Iya. Bu Fariza melayani kan kucinya? Iya Pak, saya Ya, layani, Pak. alhamdulillah. Kemudian Ibu Yeni, mama dan ayahnya di mana sekarang? Apakah masih sehat ataupun ditempatkan di panti jompo ataupun di kamar sendiri ataupun di kamar Ibu Yeni atau di mana? Alhamdulillah masih sehat Pak. Masih sanggup jaga cucu Pak. Tidurnya di mana Bu Yeni? Tidurnya di kamar sendiri Pak. Bersih, Bersih Pak. dibersihkan kan? Iya Pak. Ya, terima kasih Bu Yeni. Jaga orang tuanya ya. Ya, kemudian setelah kita pelajari lansia secara umum, sekarang saya akan menjelaskan lansia menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau bahasa keren atau bahasa Inggrisnya World Health Organization atau WHO singkatannya ya. Nah, batasan terhadap lansia dalam 4 golongan. Jadi menurut WHO ini, Organisasi Kesehatan Dunia, batasan lansia itu terbagi kepada 4 tahap, 4 golongan. Tahap yang pertama adalah usia pertengahan. Maknanya artinya lansia pertengahan. Lansia itu singkatan daripada lanjut usia ya ibu-ibu ya. Iya Ya, Pak. usia golongan yang pertama usia pertengahan. Ini umurnya antara 45 hingga 59 tahun. Itu tergolong kepada usia pertengahan. Kemudian lanjut usia yang dikatakan lanjut usia 60 tahun hingga 74 tahun. Benar yang dikatakan tadi sama Bu Yeni kan, yang tergolong kepada lansia itu ayahnya, mamanya belum tergolong kepada lansia karena ayahnya sudah berumur 60 ke atas. 62 tahun ya. Terima kasih Bu Yeni ya. Iya Pak. Kemudian lanjut usia tua. Ini umurnya jarak antara 75 tahun hingga 90 tahun. Ini sudah agak langka ya kan. Iya Pak. Ya. Kemudian lanjut usia sangat tua. Itu berada di atas 90 tahun. Ya, Itu itu masih ada Pak. semakin langka. Satu persatu yang kita lihat ya kan. Iya Pak. Tapi mudah-mudahan kita akan merasakan masa-masa lansia sehingga kita Jangan sampai bisa memperhatikan orang tua kita. Iya, Pak. Karena lansia itu siapa lansia? Kita akan saya. Iya, terima kasih Ibu-ibu. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1. Nah, rupanya ada ayat-ayatnya nih. Iya. Tapi bukan ayat Al-Quran ya. Pasal itu juga punya ayat 2 yang berbunyi lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, catatannya lansia yang mendapatkan bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Nah, jadi di dalam PKH itu yang mendapatkan bantuan lansia itu 70 tahun ke atas. Walaupun di dalam pasal UU nomor 13 tahun 1998 yang tergolong adalah lansia itu 60 tahun. Nah, kemudian lanjut ke ayat ketiga. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Nah, jadi di sini ada pembagiannya. Lansia lanjut usia yang potensial artinya yang masih mampu menghasilkan penghasilannya ataupun meningkatkan ekonominya ataupun kebutuhannya, ya kan? Itu tergolong kepada lansia yang potensial. Kemudian ayat yang keempat menjelaskan tentang lanjut usia. Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, itu lansia yang sudah lemah, yang sudah tertidur di kasur, yang tidak bisa bergerak ataupun tidak bisa masak seperti dikatakan oleh Bu Farizah tadi, makan sudah harus dilayani, ya kan Bu Farizah? Nah, itu tergolong kepada lanjut usia tidak potensial. Ya, paham ya? Itu sekilas tentang pengertian lanjut usia. Kemudian ibu-ibu secara umum di sini kita dalam PKH
umur yang dihitung lansia itu seperti saya katakan tadi, umur 70 tahun ke atas. Walaupun dalam pasal menjelaskan yang tergolong lansia itu 60 tahun. Ya ibu-ibu ya. Ya, Pak. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada ibu-ibu, mengapa kita harus memperdulikan lansia? Sebelum saya jelaskan ini satu persatu ya. Ada yang tahu nggak? Mereka orang tua kita, Pak. Ya, karena mereka orang tua kita. Ada yang lain? Mereka melahirkan kita, membesarkan kita. Iya, mereka Dengan telah penuh kasih melahirkan, sayang, Pak. telah melahirkan kita, memberi kasih sayang kepada kita kan? Ya, Pak. Betul yang dikatakan oleh Ibu Yeni dan Ibu Fariza. Boleh kita beri aplaus sekali buat mereka. Sama-sama ya. Ya, terima kasih. Saya sekarang ingin menjelaskan mengapa harus peduli kepada lansia. Kita harus peduli kepada lansia. Kemudian yang pertama, saya ingin menjelaskan. Yang pertama, amanat Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini dari amanat negara, kita disuruh untuk harus peduli terhadap lansia. Itu memang amanat dari negara. Jadi undang-undang dari pemerintah itu mengharuskan kita untuk peduli terhadap lansia. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita harus peduli terhadap lansia? Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Berarti kita minimal, kita ibu-ibu di sini, ketika kita menjaga 10 orang dari KPM ini, menjaga satu lansia, itu berarti kita tandanya sudah mengurangi angka terlantarnya, untuk terlantarnya lansia. Ya ibu-ibu ya. Jadi untuk ke depan ibu-ibu ketika melihat lansia yang tidak terurus, maka uruslah mereka, sehingga kita tergolong ke dalam orang-orang yang menurunkan angka meningkatnya lansia. Lansia, Kemensos, peraturan Kemensos 2015, dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Seperti saya katakan tadi, ketika ada minimal 10 KPM di sini, ibu-ibu ada melihat satu lansia, kemudian ibu-ibu rawat, ibu-ibu jaga lansia tersebut, maka kita akan tergolong, berarti kita sudah mengurangi angka lansia yang terlantar. Ya ibu ya, sama-sama kita jaga. Dan kami juga di sini sebagai KPM ada 6 orang pendamping di sini. Ketika kami menjaga satu lansia, berarti untuk Kecamatan Mesir Raya ini sudah mengurangi 6 lansia yang terlantar. Berarti untuk ke depan sama-sama kita jaga lansia. Ya ibu-ibu ya. Iya, Pak. Karena siapa lansia? Kita di masa yang akan datang. Oke, sekali lagi, siapa lansia? Kita di masa yang akan datang. Ya, maka dari itu kita sama-sama untuk mempedulikan lansia. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus peduli terhadap lansia? Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran, masih sama kayak tadi. Kita sama-sama untuk menjaga agar lansia tidak terlantar. Kemudian selanjutnya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Ya benar seperti yang dikatakan Ibu Farizah tadi. Kenapa kita harus memperdulikan lansia? Karena dia sudah menyayangi kita sejak kecil, sudah merawat kita dan memberi kasih sayangnya kepada kita, ya kan? Maka dari itu balaslah budi pekerti dia sekarang, jagalah dia, rawatlah dia. Ya ibu-ibu ya. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Juga sama seperti yang dikatakan Ibu Farizah tadi, kita harus menyayangi, memperhatikan lansia. Ketika dia ngomong, kita harus bisa mendengarkan curhatannya ataupun cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman lansia. Itu sama kita dengan perhatian, memberikan rasa perhatian kita terhadap lansia. Kemudian yang selanjutnya, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Itu yang yel-yel kita tadi, ya kan? Inilah intinya kenapa kita harus peduli terhadap lansia, karena lansia
potret kita di masa yang akan datang. Kalau panjang umur Pak ya. Iya, insya Allah ya kan. Ini berulang koin. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang terakhir adalah panti lansia atau jompo itu terbatas. Nah, kalau ada seperti katakan Ibu Farizah katakan tadi, kenapa kalau kita ada anak, kalau lansia itu punya anak, kenapa harus dikasih kepada panti jompo? Dirawatlah oleh anaknya. Kita juga berpahala. Nah, lansia orang tua juga kita terjaga dan terlindungi. Ya, itu ibu-ibu ya. Iya Pak. Nah, setelah kita pelajari ini pengertian lansia dan mengapa kita harus peduli kepada lansia, semoga untuk kedepannya kita lebih memberi kasih sayang dan perhatian kepada minimal orang tua kita masing-masing. Ya, sebelum saya tutup ibu-ibu, apakah ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas? Cukup jelas Pak. Cukup jelas? Alhamdulillah. Semoga dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita dapat kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi